Sebelum kita mulai pelajarannya, jangan lupa subscribe, like, dan komennya agar Bapak Ibu Guru dapat bersemangat lagi untuk membuat video pembelajaran yang lebih menarik lagi. Terima kasih. Adik-adik sekalian, untuk materi kedua kita yaitu hubungan antara besar gaya listrik dan besar muatan listrik serta jarak antara benda bermuatan listrik. Dalam interaksi antara muatan listrik ini perlu diketahui bahwa muatan-muatan listrik tersebut memiliki sifat apabila didekatkan pada muatan listrik yang sejenis maka akan terjadi tolak-menolak, sedangkan apabila didekatkan pada muatan listrik yang tidak sejenis maka akan terjadi tarik-menarik. Sebagaimana contoh pada gambar berikut, misalnya ada dua buah benda yang sama-sama bermuatan positif, misalnya ini kaca, maka benda tersebut akan saling tolak-menolak. Sedangkan misalnya kedua benda tersebut berlainan jenis, contohnya di sini adalah plastik dan kaca. Apabila kedua benda tersebut saling didekatkan, maka akan terjadi tarik-menarik. Karena di sini muatan yang tidak sejenis bila didekatkan saling tarik-menarik. Bagaimana adik-adik? Ada pertanyaan? Baik, kalau begitu mari kita lanjutkan. Adik-adik sekalian, perhatikan ilustrasi gambar berikut. Kita lihat ada dua buah benda yang memiliki masing-masing muatan sejenis dan muatan tidak sejenis. Pada benda yang memiliki muatan sejenis terjadi tolak-menolak, sedangkan pada benda yang bermuatan tidak sejenis terjadi tarik-menarik. Nah, di sini besarnya gaya tolak-menolak atau besarnya gaya tarik-menarik antara kedua benda tersebut itu sebanding dengan besarnya muatan masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan tersebut. Artinya, semakin besar muatan yang dimiliki oleh benda, maka gaya tolak menolak atau gaya tarik menarik benda tersebut semakin besar. Sebaliknya, jika semakin besar atau panjang jarak antara kedua muatan, maka gaya tarik menariknya atau tolak menolaknya semakin kecil. Bagaimana adik-adik? Jadi besarnya gaya tarik atau tolak menolak antara muatan sebanding dengan besar muatan masing-masing dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan disebut gaya Coulomb. Secara matematis dijelaskan F sama dengan K kali G1 kali G2 dibagi R kuadrat, di mana F adalah gaya Coulomb dengan satuan Newton, G adalah muatan masing-masing benda dengan satuan Coulomb, R adalah jarak antara kedua muatan dengan satuannya meter, dan K
adalah ketetapan. Nilainya sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Nm kuadrat per C kuadrat. Perhatikan contoh soal berikut. Dua buah muatan listrik positif yang ada di dalam membran sel saraf masing-masing sebesar Q dan 2Q terletak pada jarak 2 cm. Hitunglah berapa gaya kolom yang dialami kedua muatan jika Q sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Besarnya konstanta K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Nm kuadrat per C kuadrat. Dari soal di atas diketahui muatan 1 atau Q1 adalah Q. Maka sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Muatan 2 di sini 2Q, maka 2 kali 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom adalah 3,2 kali 10 pangkat min 19 kolom. Jarak kedua muatannya 2 cm di sini dirubah menjadi satuan meter, maka 2 kali 10 pangkat min 2 meter. Ditanya gaya kolom kedua muatan. Rumus hukum kolom atau rumus gaya kolom F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. K adalah konstanta, tadi diketahui konstantanya adalah 9 kali 10 pangkat 9, maka F sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 kali 1,6 kali 10 pangkat min 19 kali 3,2 kali 10 pangkat min 19 dibagi 2 kali 10 pangkat min 2 kuadrat, sehingga dihasilkan F sama dengan 11,52 kali 10 pangkat min 25 Nm kuadrat C kuadrat per C kuadrat M kuadrat. M kuadrat C kuadrat dan C kuadrat M kuadrat kita coret di sini, menyisakan satuan N saja, sehingga kita sederhanakan F sama dengan 1,152 kali 10 pangkat min 24 N. Jadi besar gaya kolom yang dialami muatan positif Q dan 2Q yang terpisah pada jarak 2 cm adalah 1,152 kali 10 pangkat min 24 Newton. Adik-adik sekalian, mari kita lanjutkan untuk materi yang ketiga, yaitu tentang medan listrik. Medan listrik adalah ruang atau daerah di sekitar muatan listrik yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik. Medan listrik dapat digambarkan oleh serangkaian garis gaya listrik yang arahnya keluar atau ke dalam muatan. Adapun arah garis gaya listrik yang keluar digunakan untuk menunjukkan
muatan positif, sedangkan arah garis gaya listrik yang masuk atau menuju muatan menunjukkan muatan tersebut negatif. Adapun pola garis gaya listrik pada dua muatan yang berdekatan adalah sebagai berikut. Pada muatan yang berlainan jenis, pola garis gaya listriknya dari muatan positif menuju ke muatan negatif. Sedangkan pada muatan yang sama-sama positif, garis gaya listriknya sama-sama keluar dari muatan tersebut. Selanjutnya, bagaimana cara menentukan besar kuat medan listrik? Perhatikan gambar muatan Q besar yang didekati oleh muatan Q kecil. Agar dapat mengetahui besar muatan medan listrik yang ditimbulkan oleh muatan Q besar, sebuah muatan uji Q kecil yang muatannya jauh lebih kecil diletakkan di dekat muatan tersebut dengan jarak R. Berdasarkan hukum Coulomb, muatan Q kecil tersebut akan memperoleh gaya tolak dari muatan Q besar sebesar F sama dengan K Q besar Q kecil per R kuadrat. Sedangkan kuat medan listrik didefinisikan sebagai besarnya gaya listrik yang bekerja pada satu satuan muatan uji, maka besarnya kuat medan listrik pada tempat muatan uji secara matematis dijelaskan sebagai berikut. E sama dengan F per Q, di mana F adalah K Q besar Q kecil per R kuadrat, maka E atau kuat medan listriknya sama dengan K Q besar Q kecil per R kuadrat kali Q kecil. Di sini Q kecil kita coret sehingga akhirnya E sama dengan K Q besar per R kuadrat. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa semakin jauh letak benda uji dari benda bermuatan, maka gaya pengaruhnya semakin kecil, sehingga kuat medan listriknya juga semakin kecil. Perhatikan contoh soal berikut. Gaya Coulomb yang dialami kedua muatan A dan B adalah sebesar 4 kali 10 pangkat min 4 Newton. Jika besar muatan A sebesar 4 kali 10 pangkat min 6 Coulomb dan muatan uji B sebesar 4 kali 10 pangkat min 12 Coulomb, berapakah besar kuat medan listrik yang dirasakan muatan uji B oleh muatan A tersebut? Di sini dari soal di atas diketahui besar gaya Coulomb atau F sama dengan 4 kali 10 pangkat min 4 Newton. Besar muatan A atau QA sama dengan 4 kali 10 pangkat min 6 Coulomb. Besar muatan B atau QB sama dengan 4 kali 10 pangkat min 12 Coulomb. Ditanya besar kuat medan listrik yang dirasakan muatan uji B oleh muatan A. Dijawab
E sama dengan F per Kb. Tadi diketahui F-nya adalah 4 kali 10 pangkat min 4 Newton, sedangkan Kb-nya adalah 4 kali 10 pangkat min 12 Coulomb, maka F per Kb sama dengan 4 kali 10 pangkat min 4 Newton dibagi 4 kali 10 pangkat min 12 Coulomb. Hasilnya 10 pangkat 8 Newton per Coulomb. Jadi, besar kuat medan listrik yang ditimbulkan oleh muatan A adalah 10 pangkat 8 Newton per